Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Senang sekali aku akhirnya bisa upload video ini, teman-teman. Teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilindungi dan dimudahkan segala urusannya, juga jalan rezekinya ya. Amin ya rabbal alamin. Video ini aku ambil sekitar hampir 3 minggu yang lalu ya. Hampir 3 minggu ini aku vakum, teman-teman, karena kondisi kesehatan. Jadi ini aku mau sambil masak, sambil aku cerita, teman-teman. Video ini aku ambil tuh di hari Jumat ya, kurang lebih sekitar 5 hari atau 6 hari sebelum puasa. Jadi ceritanya tuh di hari Senin itu, sebelum di video aku sebelumnya itu kan di hari Senin tuh aku ada upload video aku besuk orang tua ya di Jakarta, besuk ke bapak mertua. Terus di hari Selasanya itu mulai badan aku tuh kayak sakit-sakit gitu ya, terutama di bagian perut kanan atas. Aku pikir itu kayak sakit otot ya, tarik nafas tuh sakit. Karena kan aku udah mulai olahraga ya, jadi udah aku biarin aja. Ternyata setiap harinya itu sakitnya nggak hilang, bahkan meningkat gitu. Jadi singkat cerita, hari Kamis malam ketika aku mau tidur tuh aku memutuskan untuk minum obat anti nyeri. Karena untuk pemakaian obat anti nyeri itu aku sangat hati-hati banget, nggak mau tiba-tiba sakit terus aku minum. Jadi benar-benar sakit yang benar aku nggak bisa nahan gitu baru aku minum. Nah ketika hari Jumat paginya aku bangun itu fresh banget, sakit di perut udah nggak kerasa gitu. Akhirnya aku lakukan aktivitas seperti yang teman-teman lihat di dalam video ini. Aku mulai masak pagi hari, dari belanja aku mulai masak. Jadi di sini aku mau masak telur dadar perkedel lah, bisa dibilang perkedel karena menggunakan kentang ya. Jadi aku masak seperti biasa, seperti yang teman-teman lihat di video. Terus akhirnya, ini kan videonya sebelum puasa ya. Setelah masak, terus kita makan bareng. Nah di sore harinya sekitar jam 5 atau sekitar jam 5 sore itu aku mulai kayak badan tuh kayak agak ngereges-greges gitu ya, kayak orang mau demam. Terus mulai aku lihat kuku tangan aku, kuku kaki itu kayak udah mulai membiru. Wah ini udah mulai gak enak badan, suhu badan udah mulai meningkat. Terus aku buru-buru minta tolong Tiara untuk rebusin aku air panas, taruh di botol untuk aku pegang. Karena udah pasti suhu badan meningkat, pastinya aku meriang dan menggigil. Nah itu posisinya sebelum maghrib tuh benar-benar, teman-teman, kejadian aku menggigil. Terus tiba-tiba sakit perutnya datang. Terus aku minum deh obat-obat lambung dulu ya, obat-obat lambung, obat anti nyeri untuk khusus perut ya. Tapi obat anti nyerinya nggak aku minum. Terus obat penurun panas aku minum. Nah sampai akhirnya di Jumat malam itu semalaman tuh aku nggak tidur, begadang. Suami juga ikut begadang karena memang nggak bisa tidur, seluruh badan sakit, perut sakit. Obat anti nyeri juga udah masuk lagi gitu, udah aku minum lagi. Sampai keesok harinya di hari Sabtu, ternyata nggak bisa dikendalikan. Aku coba berkomunikasi dengan dokter via WhatsApp. Dokter menyarankan untuk aku mulai minum antibiotik. Aku udah mulai antibiotik, udah minum. Obat-obat semua yang disarankan dokter aku udah minum. Tapi ternyata sampai Sabtu di sore hari itu udah nggak kuat. Akhirnya memutuskan jam 3 sore itu aku dilarikan ke rumah sakit, ke IGD terdekat ya. Akhirnya sambil menunggu konfirmasi dokter, mau gak mau aku akhirnya dirawat, teman-teman. Dan aku dirawat 10 hari. Ternyata kolangitis aku kambuh, semua hasil lab jelek, bilirubin aku meningkat, leukosit juga meningkat, tubuh aku mulai kuning dari kulit wajah, kulit tangan, semua lah gitu ya. Terus urin juga mulai pekat, warna urin gitu. Jadi kondisi udah buruk gitu ya. 3 hari pertama itu benar-benar aku gak bisa ditinggal, abinya anak-anak menemani ya.
kondisi yang sangat mendadak ya teman-teman. Jadi aku memutuskan untuk tetap upload video ini gitu ya. Jadi ketika aku upload video ini nih bener-bener sekitar 10 hari atau 2 minggu aku udah bed rest di rumah gitu. Nah ini aku bikin videonya ini tuh sebenarnya lagi semangat-semangatnya ya. Aku bikin menu hidangan favorit di keluarga aku, telur dadar. Aku menggunakan kentang yang sudah digoreng sebelumnya, terus dihaluskan. Bumbunya sederhana banget teman-teman, hanya bawang merah dan bawang putih. Aku kasih sedikit lada dan juga kaldu sapi bubuk ya. Udah kayak gini aja, tapi harus dibarengi dengan sambal terasi gitu ya. Aku juga di sini padukan dengan teri asin dan juga lalapan timun. Kalau sayurannya sebenarnya harus ada sayur asem, tapi di sini aku nggak bikin. Ini benar-benar menu hidangan di keluarga aku yang bikin nasi itu boros banget teman-teman. Meskipun sederhana tapi nikmat, teman-teman wajib coba. Lanjut di video ini adalah ketika aku dilarikan di IGD teman-teman. Dalam kondisi aku menahan sakit, nyeri. Sebenarnya kalau aku kambuh, aku tidak berada di rumah sakit terdekat. Rumah sakit tujuan aku tuh lumayan jauh dari rumah. Tapi karena kondisi aku kayaknya udah sangat melemah, akhirnya aku dilarikan ke rumah sakit terdekat. Alhamdulillah di rumah sakit terdekat juga, dimana dokter yang menangani aku, dokter bedah yang menangani aku juga dinas di rumah sakit ini gitu loh. Kalau aku kontrol, setiap aku kontrol seminggu atau 2 minggu sekali, aku biasa memilih yang rumah sakit terdekat ini. Tapi kalau untuk dirawat, itu biasanya aku memilih di rumah sakit pusat kota ya gitu ya. Nah, memang jaraknya lebih jauh. Ya karena memang kondisi nggak memungkinkan, jadi aku yang terdekat aja lah. Akhirnya aku dirawat 10 hari teman-teman, lumayan lama. Dan menjelang masuknya Ramadan itu aku sama sekali nggak ada persiapan. Jadi anak-anak aku itu benar-benar sahur, buka puasa itu benar-benar sendiri. Itu yang buat aku sedih sih. Nah ketika aku dirawat 10 hari ini, beberapa hari setelah aku dirawat tuh rumah aku dibongkar. Pokoknya sama sekali nggak ada rencana. Jadi barang-barang itu nggak tahu dioper kemana gitu. Karena ketika rumah dibongkar itu, abinya anak-anak masih ada di rumah sakit nemenin aku, dan hanya ada Tiara dan Asabir. Rumah itu benar-benar, di rumah sebelah itu benar-benar berantakan banget. Yang penting aku bilang alat makan, obat-obatan, pakaian-pakaian itu mereka tuh bisa ambil gitu, akses mereka buat ngambil tuh mudah. Akhirnya setelah hari keempat aku bisa ditinggal, abinya anak-anak pulang buat merapihin rumah sebelah. Yang penting bisa buat ditinggalin dulu barang-barang yang kira-kira nggak perlu hari-hari diambil itu digeser dulu, gimana ceritanya lah pokoknya. Itu pokoknya abinya anak-anak sama Asabir gitu ya, kolaborasi lah mereka. Nah jadi ketika abinya anak-anak tuh ada di rumah, aku ditemenin sama Tiara di rumah sakit gitu. Baiklah teman-teman, hanya segini yang bisa aku share kepada teman-teman. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sampai bertemu di videoku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.